istimewa untuk kita bahas pada musim kali ini. Kenapa? Karena pada musim kemarau seperti saat ini, di bulan-bulan Oktober, tanaman tersebut memiliki vigor atau tinggi tanaman yang bagus, bisa setinggi ini. Dan untuk pertumbuhan tunasnya ini juga terus berkembang. Untuk produktivitas buah ini dari bawah sampai atas, bakal buahnya pun cukup bagus. Barangkali apa resepnya dan apa rahasianya nanti akan kita ulas atau kita bahas di momen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sapril dari perusahaan Halbanero. Pada kesempatan hari ini saya sedang mensurvei tanaman cabai. Tentunya tanaman cabai rawit ini adalah tanaman cabai rawit koleksi dari perusahaan Halbanero. Pada musim kemarau seperti ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, untuk tanaman yang seperti ini bisa dibilang cukup bagus atau cukup memuaskan. Dan untuk lahan ini berada di wilayah Dukun Magelang, yang mana ketinggian lahan tersebut kurang lebih di kisaran 600 dpl, kurang lebih 600 mdpl. Dan untuk lahan tersebut ini dilakukan sistem penanaman metode tumpang sari. Pada lahan tersebut ini menggunakan tumpang sari bunga kol. Dan untuk tanaman pokoknya ini menggunakan tanaman cabai rawit lestari dari perusahaan Halbanero. Sebelum kita ulas untuk membongkar rahasia apa yang digunakan petani tersebut sehingga pada musim kemarau bisa menghasilkan tanaman setinggi ini, tentunya tidak lepas dari perawatan atau pengolahan lahan. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang pengolahan lahan. Untuk lahan tersebut, ini menggunakan bedengan 2 meter dan mulsa ini menggunakan 160 cm, sehingga untuk kondisi dari bawah ini memang sangat ternaungi. Jadi untuk gulma ini bisa dibilang tidak begitu tebal. Kemudian penanaman tanaman cabai rawit tersebut ini menggunakan jarak 50 kali 40 cm dengan metode zigzag. Lalu sistem tanamnya ini menggunakan 2-1. Luas lahan ini kurang lebih sekitar 800 meter kubik. Untuk lahan tersebut ini menggunakan pupuk dasar berupa Set A 25 kg, SP36 25 kg, dan KCL itu 15 kg, ditambah dolomit secukupnya, ya kurang lebih sekitar 20 kg. Dan untuk pupuk kandang atau kohe ini memang menggunakan cukup banyak, karena pupuk hewan ketika lebih banyak, semakin panjang masa tanah itu digunakan, insya Allah semakin bagus. Itu sekilas tentang pembuatan lahan atau pengolahan tanah. Untuk yang selanjutnya, penanaman. Dari penanaman tersebut, ini ketika umur 1 minggu setelah tanam, seperti biasa dikocor menggunakan pupuk-pupuk yang bersifat merangsang pertumbuhan perakaran. Kemudian dilakukan perawatan secara penyemprotan secara intensif di awal. Namun ketika tanaman tersebut mulai tumbuh atau mulai terjadi
pembelahan atau mecah pang, ini terjadi serangan bercak daun, sehingga setelah terkena serangan bercak daun itu langsung ditangani dengan menggunakan fungisida yang bersifat sistemik dan bakteri. Kemudian pengairan. Jadi musim kemarau ini memang sangat disarankan lahan tersebut terjaga kelembaban tanahnya. Jadi untuk lahan ini, untuk pemberian air itu memang sangat cukup. Bisa kita lihat lahan tersebut di musim kemarau posisi tanahnya masih sangat basah. Jadi untuk pemberian air kalau bisa di musim kemarau itu memang cukup sering. Jangan sampai tanah itu kering. Ketika tanah itu kering, nanti kita airi secara langsung, itu akan berdampak ke tingkat kelayuan, karena tanaman tersebut bisa terjadi istilahnya kaget dengan air, yang karena sifatnya tanah itu kering lalu akar terkena air, itu bisa berdampak ke kelayuan. Namun karena ini selalu intensif diberikan air, otomatis tanaman tersebut bisa seperti ini, pertumbuhan tunasnya juga terjaga, dan pembuahannya pun juga dari bawah itu nyantel sampai atas. Bakal-bakal buah yang ada juga tetap kondusif, tetap bisa berbunga. Kemudian perawatan selanjutnya, petani tersebut melakukan perawatan seperti biasa menggunakan pupuk-pupuk secara umum, dan yang tidak lepas petani tersebut menggunakan koleksi lagi dari Albanero, yaitu C4 daun, yang mana C4 daun itu digunakan dari awal sampai hari ini pun masih digunakan. Untuk pupuk buahnya ini petani tersebut menggunakan MKP dari perusahaan Pak Tani, itu juga dispray. Untuk perawatan fungisidanya ini memang sangat simpel, karena di musim kemarau untuk kelembaban atau fungisida yang menyerang itu tidak begitu tinggi. Jadi ini cuma menggunakan fungisida yang berbahan propinep yang kandungannya cukup ringan. Jadi sekilas itu untuk perawatan. Dan mungkin yang akan saya sampaikan, karakter cabai rawit lestari ini sangat rekomendasi ditanam di lahan dataran rendah maupun dataran tinggi, karena cabai rawit lestari ini memiliki adaptasi yang bagus, ketahanan virus yang cukup bagus, karena dalam satu kemasan ketika kita menanam kurang lebih 1.800, itu tidak ada 5% yang akan terkena serangan bule, entah itu di lahan endemik ataupun tidak. Jadi untuk varietas cabai rawit lestari ini sangat rekomendasi. Dan karakter cabai rawit lestari ini, buahnya juga cukup besar, cukup menarik, kulit buahnya juga tebal, dia juga memiliki bobot yang cukup bagus, sehingga dia akan memproduksi buah yang cukup banyak. Kemudian selanjutnya untuk karakteristik lainnya nanti kita bisa pelajari secara seksama. Yang jelas cabai rawit lestari ini mampu beradaptasi di dataran rendah sampai dataran tinggi. Untuk karakter daun bisa kita lihat, untuk cabai rawit lestari ini dia sudah mulai masak, dia sudah mulai berbuah dan mulai merah, namun pertumbuhan tunas atau pertumbuhan daunnya dia tetap terus berkembang, sehingga bisa menghasilkan tanaman yang tinggi. Ketika tanaman tinggi itu tidak lepas dari ruas, ketika ruasnya banyak, otomatis buahnya juga ikut banyak. Mungkin sekilas dari saya tentang pemahaman karakteristik cabai rawit lestari. Untuk selanjutnya kita belajar bersama, kita pahami bersama tentang varietas tersebut, yang mana nanti kita akan sharing terus, kita akan terus beredukasi, dan kita akan terus belajar di lahan-lahan pertanian yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa bertani secara simpel, secara ringan, dan bisa menghasilkan hasil yang bagus. Terima kasih, dan mohon maaf bila banyak salah kata yang saya sampaikan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.
dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.